kalau tidak memenuhi syarat dokumennya harus pulang. Ingat ya. Kajian ilmiah, tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Anggap bahar itu apa? Sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur haram katanya. Dimanapun panjenengan berada, selamat malam. Saya sapa kembali. Kali ini saya akan mensikapi pidato aja pengajian. Pidato yang disampaikan oleh Kang Bahar Smith. Ya Pak. Saya tidak memanggil dia dengan sebutan Habib karena beliau belum mau tes. Ya apa-apa. Jadi Habibnya belum bisa dipastikan. Sah-sah aja panggil Bentar Bahar. ya. Panggil Saya panggil Smith, Kang ya Bahar apa-apa. Smith. Halo Kang Bahar, di dalam pidato Anda di depan jamaah Anda mengatakan dengan nada yang sangat keras tentang hukum DNA. Anda mengatakan hukum DNA itu haram. Nadanya persis Habib Rizik kalau mengumandangkan takbir. Mantap ya. Kang Bahar, dalam menetapkan hukum haram atau halal, sah atau batal itu tidak ditentukan dengan kerasnya suara. Jamaahmu diberitahu dong. Jangan dikira dalam menetapkan hukum itu makin keras suaranya, hukum yang ditetapkan makin sah, makin legal, makin resmi. Bukan. Kang Bahar, jenengan itu loh satu-satunya orang yang saya lihat di dalam YouTube membaca kitab kuning kok dari kiri. Iku kiai ini sopo? Sing ngajari sopo? Apa ono baca kitab kuning kok dari kiri? Diguyu satpam weh. Mau nyebrang. Baca kitab kuning itu dari kanan atau Kang Bahar? Dari kanan gini loh, dari kanan. Nah, tapi poin saya tidak di situ. Ini hanya mengingatkan jamaah Anda. Terus jenengan juga mengatakan, makanya ngaji itu harus bersanad. Gitu loh. Lah, sanatnya jenengan waktu ngaji kitab dari kiri itu sanatnya dari mana yo? Kayaknya nggak ada tuh ulama-ulama yang mengajarkan kitab dari kiri. Kembali ke masalah hukum DNA haram atau halal, boleh atau tidak boleh digunakan. Masalah DNA itu sudah dibahas dalam Muktamar NU. Kajian ilmiah, tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Yang mesti di dalam Muktamar itu diputuskan, ditetapkan bahwasanya DNA bisa digunakan untuk menetapkan nasab. Oh ya, ngomong-ngomong Kang Bahar, kamu waktu itu diundang atau enggak ya? Enggak kayaknya. Kayaknya enggak ya? Enggak penting. Oh iya, kamu kan bukan NU, ya mesti enggak diundang. Masalah menentukan nasab dengan tes DNA itu sudah dibahas, sudah ditentukan dalam muktamar. Kang Bahar tahu toh kualitas orang-orang kiai-kiai yang hadir di dalam muktamar itu seperti apa? Itu kan kiai-kiai hebat. Saya yakin yang hadir itu jauh lebih ngalim daripada jenengan. Keilmuannya jauh lebih hebat daripada jenengan. Nah, kalau jenengan mengharamkan tes DNA untuk menetapkan nasab, berarti kamu menganggap semua kiai-kiai saat itu melakukan perbuatan haram gitu. Wahai pengikuti Habib Bahar, yuk mulai ini, mikir. Jenengan tuh orang NU loh, pengikuti Habib Bahar. Mengapa saya katakan demikian? Habib itu diakuinya hanya di NU. Di Muhammadiyah nggak ada, di Al-Irsyad nggak ada, di yang lain nggak ada. Beneran? Ayo, muhibbinya Habib Bahar mulai mikir. Yang hadir di muktamar itu kiai-kiai hebat, keilmuannya hebat, pengalimannya luar biasa. Yang akhirnya menetapkan bahwa tes DNA bisa digunakan untuk menetapkan nasab. Lah kok ini tiba-tiba diharamkan dengan suara yang keras? Memangnya cara menetapkan hukum itu dengan suara keras dan berteriak gitu ya? Ayo atau nih, ayo mikir. Jadi semuanya tuh harus dengan kajian ilmu, jangan hanya teriak-teriak saja. Kondektor bis itu bisa kalau hanya berteriak-teriak untuk menetapkan hukum. Tapi kan kamu bukan kondektor bis toh. Ayo ajari jamaah kamu menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar. Kembali kepada jamaahnya,
Kang Bahar, ayo mikir-mikir. Tidak begitu cara menentukan hukum. Jadi saya ulangi, menetapkan hukum nasab dengan menggunakan tes DNA itu sudah selesai, sudah dibahas dalam Muktamar NU. Kita tinggal menggunakan. Saya yakin keilmuan mereka itu luar biasa, tidak bisa dibatalkan kembali oleh seorang Kang Bahar Smith. Piye jamaah Kang Bahar? Makanya ojo fanatik terus, ta'assub terus tuh nggak boleh, fanatik buta tuh nggak boleh. Ngaji tuh pakai kitab, tapi cari kiai yang baca kitabnya dari kanan, jangan dari kiri. You know? pandai. Paham? Paham. Understand? Fahim tum? Matur nuwun. Terus ke Pak De. Ojo tersinggung. Ojo wedi Pak Ojo De. lara hati. Ini demi kebaikan kita semuanya. Ojo wedi Pak De. Agar ilmu kita juga makin baik. Bener Pak De. Wawasan kita juga makin baik. Ngandani wong iki. Kita Apa, dalam ojo memilih wedi, Pak guru De. juga dapat guru yang baik. Santai ngomongnya. Santai deh Bu. Teriak-teriak. Tes DNA itu haram. Siapa pula yang mengharamkannya? Kau yang mengharamkannya. Takut, goyang. Kajian ilmiah, tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Lagian Habib kayak kau itu, ya, aku ngaku bawa garis keturunan, tapi mulut kau terlalu kotor. Sok mau dihargai, mulut asal jeplak aja, mencaci maki presiden, ya. Habis itu membangga-banggakan diri. Kalau berani nggak usah goyang, nggak usah teriak-teriak. Tes DNA itu haram. Engkau yang haram berbicara tak pernah betul. Beranilah kalau memang betul. Tes DNA itu haram. Steady kalau ngomong, steady ya, santai, relax. Bawa bertenang. Jangan ngegas-ngegas sekali. Nanti digas orang takut. Buktinya disuruh tes, digas orang suruh tes. Anda haram kan? Anda bilang haram. Kan? Kalau berani itu jangan takut, pantang mundur. Mau tes, ayo. Kayak gitulah. Harus gentleman, bukan teriak-teriak haram. Aduh, tobatlah tobat. Ya, berani karena benar, takut karena salah. Kajian ilmiah, tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Agar bangsa Arab didata kembali, kalau tidak memenuhi syarat dokumennya harus pulang. Ingat ya, jangan dihapus itu bilang dasmu itu saya. Kalian masih menyembah pohon dasmu itu. Jangan dihapus itu bilang dasmu itu saya. Saya Kanjeng Pangeran Gus Nuril Arifin. Kali ini ngomong kasar. Karena apa? Sudah keterlaluan. Kesini hanya bikin EPI, bikin Wahabi, bikin Salafi. Sumbernya biang teroris orang-orang Yaman itu yang lari kemana-mana. Anggap Bahar itu apa? Sampah. Kajian ilmiah, tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Dia datang ngengel sebagai manusia pengungsi naik kapal terkatung-katung abad ke-18. Loh, kok ngaku kalau nggak ada bapaknya bikin gedung putih palsu nggak apa-apa. Ini bikin Ka'bah palsu, itu orang Yaman. Bagaimana? Suriah PBNU itu agak membela kelompok ini yang tengah, sama dengan cara Gus Dur. Lembaga NU, MUI, kenapa pada diam? Ada apa? Di pemerintah harus tegas. Nanti akan saya pimpin demo seluruh Indonesia agar bangsa Arab didata kembali, kalau tidak memenuhi syarat dokumennya harus pulang. Ingat ya.